What's up Sobat SPN6? Balik lagi nih bareng aku Dika dan aku Sarah di pembahasan super spesial yang bakal nemenin kalian semua buat bedah kisi-kisi asesmen prakarya biar makin siap dong. Sar, aku denger-denger nih ya, adik-adik kita kelas 9 ini lagi siap-siap buat AESAT prakarya. Jadi inget banget deh zaman kita dulu, banyak banget yang nganggep remeh pelajaran ini. Padahal ya, kalau salah strategi dikit aja, nilainya bisa ambiar loh. Bener banget, Dik. Tapi, tenang aja Sobat SPN6. Biasanya nih, masalah utama di prakarya itu cuma karena suka ketukar istilah atau kurang paham prosesnya aja. Nah, makanya di sini kita bakal bedah tuntas 3 masalah besar itu, biar nilai kalian nanti makin glowing. Siap kan? Oke, nggak usah lama-lama lagi. Yuk kita bongkar satu persatu. Pertama, kita bakal ngobrolin soal seni campur aduk yang kadang bikin bingung. Kedua, kita bakal ungkap rahasia listrik dan sensor. Dan yang terakhir, kita bakal masuk ke dapur ajaib ikan dan daging. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Oke, kita masuk masalah pertama, kerajinan berbasis media campuran. Nah ini nih yang sering banget bikin pusing. Pertanyaannya simpel sih, tapi penting. Kenapa coba bahan kerajinan itu harus dicampur-campur? Kenapa nggak pakai satu jenis aja? Misalnya kayu aja atau logam aja gitu. Kan kelihatannya lebih simpel ya? Nah, ini dia jawabannya Sobat SPN6. Ada 2 alasan utama. Yang pertama, itu buat mengatasi kekurangan bahan baku. Jadi misalnya bahan utamanya itu langka atau terbatas, jadi dicampur deh biar cukup. Terus yang kedua, ya biar karyanya lebih cakep. Buat meningkatkan nilai estetika, biar nggak monoton, dan pastinya lebih keren. Terus nih, ada 2 istilah yang suka banget bikin kebolak-balik, stilisasi sama deformasi. Gini cara gampang bedainnya. Kalau stilisasi itu intinya menyederhanakan bentuk aslinya, tapi kita masih bisa ngenalin itu bentuk apa. Contoh paling gampangnya itu gambar wayang. Nah, kalau deformasi, itu mengubah bentuk asli secara total, jadi bentuk baru yang beda banget, kayak patung abstrak gitu. Jadi ingat ya kuncinya, stilisasi itu simple, deformasi itu transform. Oke, kita lanjut ke masalah kedua yang sering bikin kepala ngebul, yaitu komponen elektronika dasar. Siap-siap ya. Resistor, kapasitor, dioda, transistor. Aduh, pusing banget kan? Bentuknya kecil-kecil semua, namanya juga mirip-mirip. Gimana coba caranya ngapalin fungsinya satu-satu? Bikin nyesek kadang-kadang. Eits, tenang. Ada cara gampangnya kok. Kita pakai analogi ya. Pertama, resistor. Coba bayangin dia itu kayak polisi tidur di jalan. Tugasnya apa? Ya buat menghambat laju arus listrik biar nggak ngebut. Simple kan? Kedua, ada kapasitor. Kalau yang ini ibaratnya kayak ember air. Fungsinya itu buat menyimpan muatan listrik, tapi cuma sementara aja. Kayak kita nampung air di ember sebelum dipakai. Ketiga, ada dioda. Nah, dia ini mirip kayak gerbang tol satu arah. Dia cuma ngizinin arus listrik buat lewat dari satu arah aja. Jadi arusnya nggak bisa putar balik, lurus terus. Dan yang terakhir di geng ini ada transistor. Ini nih si saklar pintar, dia bisa jadi penguat sinyal listrik atau bisa juga berfungsi kayak saklar biasa yang tugasnya mutusin dan nyambungin arus. Keren banget kan? Oh iya, ada lagi nih yang namanya LDR. Eits, ini bukan long distance relationship ya Sobat SPN6. LDR di sini itu light dependent resistor alias sensor cahaya. Dia ini komponen pintar yang bikin lampu jalan bisa otomatis nyala pas gelap dan mati sendiri pas udah terang. Pokoknya dia baru kerja pas gelap dan istirahat pas terang. Nah, kalau kalian mau praktek, ini dia alat perangnya. Ada solder buat nempelin komponen, ada penyedot timah buat benerin kalau ada yang salah, sama ada multimeter buat ngukur-ngukur. Tapi yang paling-paling penting, selalu ingat K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Jangan lupa pakai masker dan kacamata pelindung. Safety first. Oke. Kita udah sampai di masalah terakhir. Kita pindah ke dunia perdapuran, alias pengolahan bahan pangan, khususnya ikan dan daging. Yuk kita lihat. Nah, ini kelihatannya sepele tapi bisa fatal. Jangan sampai salah kamar ikan ya. Ingat baik-baik. Ikan lele, mas sama gurami itu hidupnya di air tawar. Kalau bandeng sama kakap putih itu di air payau. Itu loh campuran air tawar dan air asin. Nah, kalau tuna, tenggiri sama udang itu jelas penghuni air laut. Jangan sampai ketuker loh. Terus ada istilah keren nih, namanya surimi. Bukan nama orang ya. Surimi itu artinya daging lumat. Gampangnya, surimi itu daging ikan yang udah digiling super halus, terus dicuci bersih, baru udah dipres. Ini jadi bahan dasar buat bikin banyak makanan enak, kayak bakso ikan, nugget ikan, atau sosis ikan.
Oke, sekarang kita tes pemahaman dikit ya. Coba bayangin ada soal cerita kayak gini. Di pinggir pantai, seorang nelayan sedang menjemur ikan di atas rak bambu. Ikan itu ditaburi garam kasar sampai kering. Nah, kira-kira itu jadi produk apa ya? Jawabannya udah pasti ikan asin, betul banget. Nah, fungsi garam dan panas matahari di cerita tadi itu adalah sebagai pengawet alami. Garam itu nyerap kandungan air dari ikan, jadi bakteri nggak bisa tumbuh. Set-set langsung jadi awet deh ikannya. Oke, lanjut kasus kedua. Daging ayam digiling, lalu dicetak, terus dibaluri tepung roti, kemudian disimpan di dalam freezer sampai beku. Wah, ini sih pasti pada tahu semua nih. Apa coba? Jelas banget, ini adalah proses pembuatan nugget. Nah, kenapa harus dimasukin ke freezer? Tujuannya adalah untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang bisa bikin makanan jadi busuk. Jadi, dinginnya freezer itu bikin nugget awet. Gimana Sobat Spansix? Ternyata seru juga kan belajar prakarya? Ilmunya juga kepake banget di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita udahan, yuk kita rangkum lagi poin-poin pentingnya biar makin nempel di otak. Oke, rangkuman anti ambiar nih. 1. Media campuran itu buat ngatasin kekurangan bahan dan nambah keindahan. 2. Buat elektronika, ingat aja analogi polisi tidur, ember air, gerbang tol, sama saklar pintar. 3. LDR itu sensor cahaya otomatis. Dan 4. Buat pengolahan, ingat ya, surimi itu daging lumat, ikan asin diawetkan pakai garam dan matahari, kalau nugget diawetkan pakai cara dibekukan. Percaya diri aja ya, kalian semua pasti bisa menaklukkan Asat Prakarya. Sekian tips dari kami, semoga nilai kalian memuaskan ya. Good luck Sobat SPN6, SMP Negeri 6 berkarakter.